selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes! Yeay! Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengucap syukur, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah pada siap belum? Sudah pasti siap dong. Kakak juga udah siap di sini. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kakak ngajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk Votum dan Salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Adik-adik katakan amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Adik-adik katakan salam juga. Nah adik-adik, dengan masih tetap berdiri, marilah kita dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa yang di sini kadang-kadang suka marah, suka ngambek, suka nggak dengar-dengaran sama papa mama, kakaknya, sama guru? Mungkin juga suka berantem sama teman-temannya. Ayo, siapa yang di sini begitu? Tunjuk tangannya. Karena jujur, kakak juga kadang-kadang suka begitu. Tapi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang dan sangat cinta kepada kita semua, kepada adik-adik semua. Seperti lagu yang telah kita nyanyikan tadi. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita juga harus meladani Yesus. Kita juga harus saling sayang kepada papa mama, kakak adik, teman-teman, guru, dan terutama kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Sayang kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak kasih tahu nih salah satu cara untuk menyayangi mereka. Nah, cara itu adalah kita harus dengar-dengaran kata papa mama, guru, kakak adik, dan juga teman-teman kita. Terlebih kita harus taat pada perintah Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita kembali mengangkat satu pujian, yaitu T-A-A-T, taat. Adik-adik, siapa
siapa yang tidak sabar untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Aku. Sudah pasti pada tidak sabar dong, kakak juga tidak sabar. Nah, sebelum kita masuk dalam cerita kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Pasti dalam keadaan sehat ya, dan semuanya udah siap untuk bersekolah minggu pada hari Minggu ini. Nah, sebelum itu kakak meminta adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, kita siapkan Alkitabnya ya. Sudah siap Alkitabnya belum? Udah ya? Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau menanyakan sebuah pertanyaan nih. Adik-adik, siapa di sini yang pernah bertengkar dengan kakak atau adiknya, atau saudaranya, atau temannya? Dulu waktu kecil kakak pernah loh bertengkar. Nah, biasanya kalau bertengkar itu ngeributin apa sih? Dulu waktu kakak kecil biasa kakak mempeributkan dengan kakaknya kakak nih, ngeributin soal siapa yang paling disayang papa atau siapa yang paling disayang mama. Kira-kira adik-adik ada nggak yang sama dengan kakak? Mungkin ada yang sama, ada yang enggak ya. Nah, adik-adik tahu tidak? Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah loh bertengkar. Kira-kira murid-murid Tuhan Yesus kalau bertengkar karena apa ya? Ada yang tahu? Yuk, sama kakak kita sama-sama membaca dari Matius 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Karena yang kakak akan ceritakan ini adalah benar-benar berasal dari Alkitab dan terjadi. Kakak bacakan ya. Firman Tuhan berbunyi, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, waktu itu murid-murid Yesus sedang menemani Yesus berjalan untuk mengajar orang banyak seperti biasa. Tapi ketika lagi berjalan bersama, tiba-tiba mereka saling meninggikan diri. Mereka saling menyombongkan diri adik-adik. Masing-masing murid merasa lebih besar dari yang lain. Dan mereka bertanya-tanya, siapa ya
yang terbesar di antara mereka. Wah, tentu tidak baik ya adik-adik. Kalau saling sombong atau saling membesarkan diri, akhirnya karena mereka tidak punya jawaban, salah satu murid Yesus memberanikan diri bertanya kepada Yesus, "Siapa sih yang paling terbesar di antara mereka semua? Siapa sih yang paling disayang oleh Yesus kira-kira?" Tetapi ketika ditanya seperti itu, Yesus tidak menjawab dengan menyebut salah satu dari nama mereka, adik-adik. Yesus justru menggendong seorang anak kecil dan bilang, yang terbesar adalah orang yang mau mencontoh anak kecil ini. Wah, semua orang kaget adik-adik. Apa maksudnya ya? Ternyata maksud Yesus adalah semua orang yang meneladani anak kecil. Murid-murid jadi bingung adik-adik. Apa maksudnya ya kira-kira? Nah, ya Yesus menjelaskan ini di ayat 4. Kita baca ayat 4 ya. Di ayat 4, Yesus berkata, "Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Oh, jadi maksud Yesus, anak-anak itu tidak sombong dan mau merendahkan diri, mau mengalah, mau memuji orang, dan bukan mengejek-ngejek orang lain. Jadi, yang paling besar di kerajaan sorga adalah mereka yang mau merendahkan diri seperti anak kecil adik-adik. Sejak saat itu, murid-murid tidak lagi bertengkar. Mereka sekarang paham semua sama besarnya di kerajaan sorga, asal mau berbuat tulus seperti anak kecil, seperti yang diajarkan Yesus. Nah, demikian cerita dari kakak. Semoga memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik, seru nggak cerita kita pada hari ini? Pasti seru dong. Nah, untuk merespon cerita kita pada pagi hari ini, yuk kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama dengan penuh semangat menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita, dan not persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerawan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, adik-adik, sembari mengiringi persembahan kita, marilah kita angkat pujian, bawa persembahan.
Mari semua anak-anakku sekolah minggu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh baik. Engkau menyertai kami sehingga ibadah sekolah minggu Jemaat Kota boleh berjalan dengan sungguh baik. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu kami yang begitu setia mengajar kami, memberikan kami pengajaran tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Cerita Alkitab hari ini memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi, sangat menyayangi anak-anak. Dan kami semua sungguh dikasihi, sungguh disayangi, dan semua sungguh-sungguh berharga di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati semua guru-guru sekolah minggu kami dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam perjuangan masa depan mereka masing-masing. Tuhan, kami berterima kasih untuk semua anak-anak sekolah minggu yang tetap sehat sampai pada saat ini. Kiranya kasih sayang Tuhan Yesus senantiasa bersama mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam pelajaran mereka setiap hari. Meski mereka harus masih belajar dari rumah, tapi biarlah mereka tetap bersuka cita untuk belajar. Pada saatnya semuanya boleh naik kelas, boleh lulus, dan nantinya menjadi orang-orang yang berhasil di dunia ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika ada anak-anak yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa bersama dan menyertai mereka semua. Dan jika ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jaga mereka, peliharakan dan sembuhkan mereka semuanya. Tuhan, Engkau jaga kakek nenek, Engkau jaga papa mama, kakak dan adik, semua keluarga, semua guru-guru sekolah minggu kami di dalam masa-masa pandemi pada saat ini. Biarlah kami tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati yang masih ada pada orang tua kami sekalian. Tuhan Yesus, lanjutkanlah kasih-Mu, pemeliharaan-Mu kepada kami semua, terkhusus kepada semua anak-anak sekolah minggu kami. Dengarkanlah doa kami, karena doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengejar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 3 ayatnya yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, adik-adik katakan amin. Tuhan melihat kita, adik-adik katakan amin. Tuhan menjaga kita, adik-adik katakan amin. Tuhan menyayangi kita, adik-adik katakan haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah satu sama lain, marilah kita berdiri dan kita dengan penuh semangat nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai.
Kakak ingin berterima kasih kepada adik-adik yang telah mendengar dan mengikuti sekolah minggu dengan baik. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik, dan sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan. Dadah!